Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku, khusus untuk anak-anakku, judulnya yang akan kita bawakan barusan tadi dibacakan dalam surat Al-Asr, itu adalah masa atau waktu. Kita beri judul ceramah kita untuk yang ini, anak-anakku, jangan sia-siakan waktumu. Judulnya boleh diambil yang demikian ya. Adapun kalau kita mengenal dengan waktu atau tempo atau times kata orang di sana, memang sesuatu hal yang sangat krusial bapak-bapak dan ibu, di mana dalam hal ini kita tahu waktu berjalan nggak bisa di stop ya bapak ibu ya. Ini yang paling bermasalah dalam hal ini. Jadi kita tahu dalam waktu ini, kita tahu waktu berjalan dari menit, dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun. Sekarang kita berada di bulan Ramadan tahun 2024, tahun Masehi. Bapak Ibu, tentu tadi sudah disebutkan 13 hari kita sudah melaksanakan puasa. Masalah waktu Bapak Ibu, ini penting sekali. Banyak orang yang lupa tentang waktu ini yang masalah. Jadi banyak yang waktu terbuang saja. Saya coba lihat di sepanjang jalan Bapak Ibu mengamati saya ini. Banyak yang namanya nongkrong aja, sudah main, ada yang main gape juga saya melihatnya. Ya. Jadi begitu keluar dari Masjid Al-Khair, itu keluar arah ke mana, ke jalan kecil ke arah ini, Pisang Pak ya. Itu kita temukan banyak sekali pemuda-pemuda kita, ya sekitar umurnya 30-an lah ya Bapak Ibu. Banyak sekali memanfaatkan waktunya duduk-duduk. Padahal bulan Ramadan, bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa Bapak Ibu. Sangat-sangat istimewa. Jadi sekarang ini kalau seandainya nggak menyadari dengan istimewanya, hanya tinggal beberapa hari lagi waktu. Kalau seandainya dalam hal ini tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ini berbahaya. Tadi dibacakan wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ternyata Allah mengatakan bersumpah demi waktu. Sebetulnya manusia itu beruji, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran atau hak, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini kalimatnya pendek Bapak Ibu, 3 ayat ya. Tetapi maknanya dalam sekali. Di sini ada dinyatakan amal saleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Waktu Bapak Ibu, nah ini yang bermasalah. Sekarang mungkin di antara kita anak-anak mungkin nggak berasa, tapi di antara kita ini ada waktu yang umur udah sama dengan umur Nabi ya. Kalau saya udah lewat Bapak Ibu. Saya udah lewat, masuk ke 67, Nabi 63,
Nabi 63 itu dia menghabiskan waktu lebih kurang 554 ribu jam, Bapak Ibu. Saya 578 ribu jam telah menghabiskan waktu, Bapak Ibu. Satu hari 24 jam, satu tahun ada 365, 24 dikali 365 itu 8760. Dikali dengan 63 itu namanya 554. Dikali dengan 66 dapatlah dia, itulah umur saya. Kalau ada Bapak Ibu yang sampai berumur 8 tahun, 80 tahun, itu sudah menggunakan jam dalam kehidupannya adalah 700 ribu jam. Luar biasa. Sementara setiap waktu itu dipertanyakan oleh Allah. Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, pantas kita mensyukuri kepada Allah. Pertama-tama jangan lupa Bapak banyak kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah ini kepada kita. Jangan sampai nantinya Allah menanyakan nikmat yang telah diberikan. Sekarang nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu yang diberikan. Tadi barusan saya melihat Bapak Ibu, mungkin salah satu jamaah kita yang Bapak Ibu ya, menyeberang jalan, tahu-tahunya ada saja musibah ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya melihat juga ya tidak ada yang ini ya yang cedera serius, tapi dibawa dengan ambulan tadi ya Bapak Ibu ya. Barusan ya tadi saya lihat ya sayang ibu kita tidak bisa juga mengikuti ini. Ya itu suatu musibah Bapak Ibu. Kalau seandainya saja Allah mengambil nyawa beliau di saat menyeberang jalan dan tujuannya adalah ke masjid ini, nah inilah yang luar biasa Bapak Ibu. Itu syahid karena dalam memperjuangkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Enggak gampang Bapak Ibu mendapatkan syahid, enggak gampang. Semua orang yang namanya beriman ridha karena Allah, dia merindukan syahid. Kita orang syahid itu enggak ditanya-tanya lagi, langsung dimasukkan ke surga Bapak Ibu. Tak lupa juga kita bersalawat untuk Nabi kita ya Bapak Ibu ya. Nabi yang begitu agung, yang Allah sendiri sangat sayang mencintai beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersama malaikatnya bersalawat. Nah Ibu, Bapak, kalau seandainya Abu Sufyan ngamu Nabi nanti, jangan sampai lupa tidak bersalawat ya. Gratis, gak bayar. Tetapi ibu mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di mana nanti kita membutuhkan pertolongan di akhir zaman. Di akhir-akhir, bukan akhir zaman tapi di akhir nanti. Tidak ada sandaran, tidak ada pertolongan. Hanya syafaat Nabi yang kita satu-satunya kita harapkan selain daripada amal saleh yang kita bawa. Bapak Ibu, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Masalah waktu ini sering sekali kita mendengar kalau di Jakarta Bapak Ibu, itu di masjid-masjid di musalah itu kalau ada sesuatu yang ini yang meninggal tadi sambuin itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Bapak ini namanya disabian, keluarganya ditinggal disabian, umurnya disabian, tampaknya meninggal disabian. Kalau sudah disebutkan yang namanya innalillah terhadap orang-orang yang begitu, habis itu waktunya sudah habis untuk dunia ini. Kita masih ada waktu Bapak Ibu. Ramadan datang, sementara Ramadan sedang kita hadapi, waktunya masih banyak Bapak Ibu, kira-kira 17 hari atau 16 hari. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, begitu Ramadan meninggalkan kita tetapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah, kita termasuk orang yang celaka. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Kenapa? Nah, Jibril yang menyampaikan kepada Nabi kita, celaka seorang hamba yang apabila Ramadan masuk kemudian dia bersama dengan Ramadan kemudian Ramadan meninggalkannya, tetapi dosanya tidak diampuni, celaka dia. Amin kata Nabi kita. Kan itulah coba dengar Bapak Ibu ya, yang namanya hadis ini. Dan bagi juga ya Bapak Ibu, Allah 60 masuk 67 masih ada orang gaib Bapak Ibu. 89 Ibu Ambo masih 89, Alhamdulillah masih ada salah satu pintu surga yang masih ada di dunia itu yang diberikan oleh Allah pada Ambo, terutama dan adik-adik dan kakak juga.
Kenapa? Seiring yang tadi juga Bapak Ibu, waktu Abu Hurairah menanyakan kenapa ya Rasulullah mau mengaminkan ketiga kali. Amin yang kedua ya Bapak Ibu, celaka seorang hamba yang apabila dia memiliki kedua orang tuanya atau salah satunya tidak menyebabkan dia masuk surga. Nah ini Bapak Ibu, anak-anakku, adik-adik, mungkin juga ibu-ibu yang masih memiliki orang tua, pelihara dan jago, penuhi kandangmu. Kenapa? Itu adalah surga yang dititipkan oleh Allah untuk kita. Hati-hati Bapak Ibu, jangan berkata keras. Apa saja yang minta tolak, balian tolak. Minta lumpi, 2.000 nya, ada 1.000 pinjam ke kawan, balian lumpi, sanang hatinya, buat sanang ranggai. Tak barang intinya dong, tak terlalu banyak tuh si bagi orang tua waktu itu. Kadangnya tidak banyak, dia ingin meminta dari anaknya. Kadang-kadang kalau dia tidak minta, awak tawarin Bapak Ibu. Kenapa? Itu surga kita. Yang ketiga Bapak Ibu, apa lagi Bapak Ibu? Celaka seorang hamba. Tadi Nabi Allah, kemudian Ramadan Allah. Satu lagi, ada yang bisa mengingatkan? Apabila disebutkan namamu Muhammad, dia tidak berselawat kepadamu yang gratis Bapak Ibu, tidak baik. Itu Bapak Ibu ingat. Celaka seorang hamba yang apabila disebutkan namamu Muhammad dekatnya, tapi dia tidak berselawat. Gratis Bapak Ibu. Jangan pilih. Jangan pilih. Hanya itu yang kita harapkan nanti kan Bapak Ibu ya. Ada 3 Bapak Ibu barangkali awak Ramadan itu waktunya masih ada. Nah Bapak Ibu, begitu pentingnya Ramadan ini. Bapak Ibu yakin Ramadan yang akan datang masih bersokok waktu Ramadan itu? Yakin Bapak Ibu? Saya yakin. Tidak yakin loh. Tidak ada yang yakin. Kalau bersokok beruntung lah Bapak Ibu. Kenapa? Allah mengatakan surah Al-A'raf ayat 34, dikatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat itu mempunyai batas waktu. Apabila sampai batas waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan sedetik pun. Yo itu Bapak Ibu. Ambo mencari bana orang itu mah. Dan bisa cari lama di ide Bapak Ibu ya. Orang balanggan dibawa langsung dan ada orang yang main HP Bapak Ibu, dia menelpon di rumahnya, kemudian ada copet. Itu di Marakarang di Jakarta Bapak Ibu ya. Nyambilnya HP itu, nyok aja itu copet itu. Dia lupa dia nyok jantung. Sabar meter dia dari itu yang terjelapah meninggal. Kemudian ada orang Marakarang Bapak Ibu di Solo, sadang punya di rumah nyantai dia tuh. Karena Allah itu bisa melonceng saja ke rumah awak balik. Jadi tidak ada yang bisa menjamin yang kapan yang kita itu bisa berumur atau jumpa dengan yang namanya Ramadan yang akan datang. Ini penting sekali dihayati bahwa waktu itu adalah tidak bisa kita yang ini, batas waktu itu tidak bisa kita menentukannya. Nah, di sini Bapak Ibu lupa batas waktu itu banyak sekali orang-orang itu. Ini akan menyangkut hidupnya akan panjang. Ini yang sangat berbahaya. Jadi dalam hal itu awak mencari Bapak Ibu dari ini maghrib dari ini Isya malam, besok pagi besok lihat subuh sudah itu nanti malam. Ta'arif baik itu buka, tetapi jiwa kita kosong. Ini yang berbahaya. Waktu berjalan tetapi tidak satu pun yang menambah amal salehnya. Amal salehnya stagnan lah itu orang. Dapat apa tu? Sangat merugi sekali. Malam lah itu carilah malam ni. Abang icek anak lalu lawalai. Tetapi amalan-amalan juga biasa saja. Ramadan lewat nanti, yang perasaan yang namanya perjuangan untuk yang namanya meraih ampunan Allah tidak dilakukan, akan rugi ya Bapak Ibu ya. Ini waktunya masih ada nih Bapak Ibu.
Bapak Ibu masih ada waktu, mungkin 6 hari atau 7 hari. Nah, kadang waktu kita habis, yang membuat yang waktu kita habis, kadang-kadang membuat maksiat Bapak Ibu. Lupa, tak sadar dong. Kita melakukan gibah, bercerita tentang orang lain atau siapa-siapa. Saya itu mau jadi bangkrut, kemudian dipanggil Allah. Nah, bayangin Bapak Ibu, dalam keadaan yang demikian, kita dipanggil Allah, sangat merugi Bapak Ibu ya. Nah, ini yang paling ini. Hati-hati dengan waktu. Jadi kalau seandainya ada waktu, masih punya waktu, manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ini banyak yang kita lupa untuk memanfaatkan waktu yang kosong. Kita lengah, wah masih bagus, masih ada beko saja lain. Waktu kalau udah berjalan Bapak Ibu, tidak bisa lagi dikembalikan, tidak bisa. Begitu dari pagi sampai sore, kemudian waktu kita buang percuma, tidak bisa lagi pagi sore itu bisa diambil, tidak bisa. Gak bisa, udah lewat. Hati-hati anakku, hati-hati adik-adik. Jangan dikira waktu itu bisa diputar kembali, enggak. Kalau dia udah lewat, itu ada hari yang lewat, gak bisa lagi. Begitu hari akan datang, belum tentu itu milik kita, belum tentu. Ayat tadi yang menyatakan Al-Araf ayat 34. Begitu batas waktunya. Sekarang apa? Waktu sekarang ini adalah milik kita. Begitu sekarang di malam ini, Bapak Ibu diberikan Allah waktu, laksanakan semaksimal mungkin. Apa yang dilakukan? Ibadah, amal soleh. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan surganya Allah. Betul nggak orang yang beramal saleh dan iman dan beramal saleh itu masuk surga Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu? Iya, betul. Banyak sekali. Salah satu ayatnya itu adalah ayat ibu-ibu itulah. Ayat An-Nisa 122. Abu pernah kalau nggak salah menyampaikan jadi simpul dulu ya. Mungkin tahun lalu atau tahun 2 tahun yang lalu. Jadi kadang-kadang waktu itu berjalan tidak sangko dah. Awak kira ya menginginkan surga, tetapi waktu berjalan dimanfaatkan yang tadinya kira kembalinya ternyata sampai awak di neraka. Tahu Bapak Ibu? Jangan merasa bahwa kita sudah cukup beramal, karena Allah juga akan mencek amal kita itu baik atau tidak. Atau 3 orang yang dipanggil nanti di akhirat sana Bapak Ibu. Yang pertama mati syahid, yang kedua adalah orang yang dermawan atau orang yang penuh sedekah, yang ketiga berilmu yang suka baca Al-Quran. Tiga-tiganya dimasukkan oleh Allah ke neraka. Kenapa? Apa yang dilakukannya bukan karena Allah. Itu hadis dipanggil seseorang, pulang, tahu nikmat yang aku berikan kepadamu, tahu ya Allah, untuk apa kau gunakannya? Allah gunakan waktu aku untuk berperang ya Allah, untuk membela agama ini. Bukan kata Allah, kau berperang karena kau ingin dianggap orang berani, bukan karena aku masuk karena aku. Hati-hati, jadi sebabnya karena tidak karena Allah. Ini hati-hati. Mau ibadah dari rumah, awak dari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya Rabbi zidni Allahumma, ya Allah berikanlah aku cahaya, berikanlah aku, ya Allah berikanlah hatiku cahaya, berikanlah lisanku cahaya, berikanlah pendengaranku cahaya, berikanlah mataku cahaya, berikanlah di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya, dan juga di atasku cahaya, dan di bawahku cahaya. Ya Allah berikanlah cahaya. Dan yang semua buat langkah Bapak Ibu. Langkah buat dihitung sebagai amalan kepada Allah. Lebat doa dari Bapak, dari rumah dari Bapak Ibu. Kalau berdoa alhamdulillah, kalau enggak besok berdoa. Saya doakan. Tapi jangan besok enggak dua berdoa. Cari itu Bapak Ibu. Ya kan? Doa dicari Bapak Ibu itu. Ya apa doanya? Ya kan? Kalau enggak udah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah berilah perjalananku ya Allah untuk memenuhi apa-apa yang kau perintahkan ya Allah. Niatkan Bapak Ibu. Dan juga uang yang segetek 2.000 atau 1.000 atau mungkin 10.000 dia, 100.000 juga dia, tidak masalah. Niatkan karena Allah. Niatkan. Kenapa? Ada yang dikatakan, "Hai fulan, kesini kau." Allah. Tahu kan nikmat yang telah kuberikan kepadamu? Tahu ya Allah?
Nikmat yang aku engkau berikan kepada aku telah aku manfaatkan untuk membantu membangun masjid, madrasah, membantu anak yatim, segala macamnya. Allah mengatakan tidak. Kamu lakukannya karena kamu ingin dianggap oleh orang dermawan, masuk neraka. Jadi karena Allah itu sangat penting. Jangan punya waktu kosong melompong, Bapak Ibu ya. Jangan. Ini yang bahaya. Jangan. Kalau seandainya kalau nggak dilakukan dulu, Bapak Ibu, ibu bahaya. Dan dengan waktu yang diberikan oleh Allah masih ada waktu kan. Idul pertama dan 7 hari atau 6 hari lagi. Gak juga dilakukan. Ambo ini mengatakan alangkah bodohnya. Ya kan? Diingatkan. Karena ini adalah semuanya aktivitas yang namanya ibadah yang dilipat ganda oleh Allah. Dan nanti di 10 hari terakhir diberikan suatu malam yang istimewa, yang nilainya sama dengan 1000 bulan beribadah. Indah dimanfaatkan dari kini, dan dipikir-pikirkan lupa aku mengatakannya rugi Bapak Ibu. Dan orang yang tidak peduli boleh dikatakan bodoh. Dan kebodohan itu adalah merupakan kematian jiwa, terbunuhnya umur, membusuknya umur, dan menyusahkan nantinya bagi keluarga sendiri. Hati orang bodoh Bapak Ibu. Bodoh karena dibuat-buat lalai karena hidup dunia. Jadi Bapak Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, tidak yakinkah bahwa kematian itu bisa datang kapan saja? Allah menyatakan tadi. Kemudian, beranikah kita menghadapi kematian? Apabila ditanyakan yang namanya nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, ditanya oleh Allah, dan tentu bisa dijawab Bapak Ibu. Tanya nanti, tak melangkah seorang namanya kaki, seorang umat kaki di para masyarakat nanti sebelum 4 perkara ditanyakan kepada dia. Pertama adalah umurnya, 80 tahun nih. Kemudian badannya. Kemudian dalam badan itu ada ilmunya. Orang yang berilmu biasanya punya uang. Dari mana hartanya dan dikemanakan. Tanya oleh Allah, bisakah menjawab ini? 80 tahun lagi umur diberikan umur dan waktu-waktu berjalan tidak dimanfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi bayangin neraka itu jadi neraka itu Bapak Ibu yang bagi yang namanya lalai itu di surat apa namanya, surat Ghasiyah ya Bapak Ibu ya. Aku cari namanya suratnya ya. Di surat 16. Hal ataka hadisul Ghasiyah. Wujuhi yawman izin khasirah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Di neraka itu Bapak Ibu luar biasa. Makanan tidak ada makanan. Air minum yang air panen. Makanan pohon baduri Bapak Ibu. Tidak ada menganyangan dalam menggemukkan apa menganyangan pohon baduri kesamping di kolong-kolongan tak ditambah di pohon duri kami juga. Di surat Al-Ghasiyah, Ibu baca di surat yang namanya yang surat ayat anak ayat kanimo. Bagaimana yang namanya tidak ada makanan selain hanya pohon yang berduri. Nah, bagi teman-teman yang melaksanakan amal saleh, apalagi Bapak Ibu mendapatkan nantinya di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kalau dapat Bapak Ibu tidak ikut saja, aku juga semua berjuang Bapak Ibu. Kalau mudah-mudahan kita semuanya diizinkan Allah mendapatkannya. Rindu Bapak Ibu, memang rindu luar biasa. Nah, apa kata dikatakan wujuhu yawma izin naimah lisaiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha halawiyah fiha aynun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqun mawsufah wa darabiyyu mabsutah. Di sini permadani itu juga dia bangkarin situ itulah tempat dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas di sampingnya. Kemudian sandaran kan Bapak Ibu ya luar biasa. Kemudian permadani tadi ini. Jadi di surga itu luar biasa Bapak Ibu ya. Amba ulang lagi Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu inginkan di surga diberikan oleh Allah. Kasarnya teman-teman kok. Air kalian teman-teman, air teman-teman kalau air minuman ada sampai sungai Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang
susu, ada yang sungai air, ada malah yang sungai kamar yang bisa diminum. Ada yang sungai madu, ada di sana semuanya. Nah, Bapak Ibu menginginkan dia mungkin tadi kue tabur tak ada misalnya kan? Ya kan salah kue tabur kan aja ya, lompong satu kan aja ya, agak susah gitu mencarinya. Di sana Bapak Ibu Allah akan memberikan semuanya. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Letak kanan Bapak Ibu. Mungkin apa-apa letak kanan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tasahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang kau inginkan di surga nanti diakhir. Apa yang kau minta akan diberikan oleh Allah. Siapa yang ngomong Allah? Allah yang ngomong. Bapak-bapak, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hadiah bagi orang yang istiqamah di Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menyikapi yang sisa yang namanya 16 hari ini Bapak Ibu? Istiqamah Bapak Ibu ya. Istiqamah, laksanakan ibadah itu, tingkatkan terus. Kalau ada cucu, ada lupuan segitu. Lupuan, dia kadang-kadang bagayu jawab Bapak Ibu cucu. Apalagi cucu itu mandinya malayan sama-sama awak kan. Ambo punya cucu Bapak Ibu, ambo tinggal saja lah di Jakarta lah. Iya benar. Kadang-kadang dia namanya mandi, bisa diitar itu cucunya. Karena ia waktu lahir itu anak masuk ke rumah sakit sampai melayani dia wah kan namanya cucu luar biasa memang. Kadang-kadang amain dan diberangan tapi cucu tidak ada. Itu sayangnya. Tetapi dia bisa melalaikan kita. Kemudian kenapa istiqamah Bapak Ibu? Karena dari istiqamah Bapak Ibu bisa sukses nanti melaksanakan apa yang ibadah ini. Bapak Ibu yakin bahwa Allah memerintahkan. Bapak Ibu yakin ini adalah kesempatan yang saya akan raih. Ibadah batu karang maupun di lautan atau di pinggir pantai. Apapun godaan yang datang godaannya, dia tetap istiqamah dan kokoh berdiri. Bapak Ibu dia percaya juga, dia turun di karang di laut kita, datang saja masih ada. Di bumi atau mungkin di lubang apa namanya? Ya sebelum bumi lah kalau dibuang. Tapi romantis bocok manjir di situ Bapak Ibu. Batu karang itu sampai kini masih ada. Mungkin saja ambo belum lahir ada. Sampai sekarang masih kokoh berdiri, itulah yang namanya istiqamah. Ibu datang goda ada. Kalau ada mikir 10.000, jadi 10.000 nih. Kalau biasa 5.000 kan 20.000 kata istiqamah. Ya kan? Kalau ada orang yang susah bantu Bapak Ibu. Bapak Ibu bangun 1.000 masjid, tetapi ada satu yang membutuhkan untuk disuapkan makanan. Yang satu ini diberikan makanan jauh lebih baik daripada membangun 1.000 masjid. Nah, dengan ilmu ya Bapak Ibu ya. Hadis Rasulullah mengatakan demikian. Baca Allah. Ada orang yang makan awak mau bangun masjid. Masjid nanti dibangunkan istana kan gitu. Tetapi ada satu orang yang namanya tidak bisa lagi makan Bapak Ibu. Tidak ada gunanya sebelum ini. Yang kedua istiqamah Bapak Ibu. Kita manusia yang namanya makhluk sosial, hati-hati Bapak Ibu, berpikir ya Bapak Ibu. Kalau akan menyakiti orang, menyakiti hati orang atau orang tua, tahan sebisanya. Tahan Bapak Ibu. Jangan pacah yang dimulai. Pacah dibangun. Jangan sampai diucapkan. Tetapi kalau seandainya itu merupakan yang namanya dakwah, janganlah sampai Bapak Ibu sampaikan. Nah nanti kalau seandainya namanya didakwakan Bapak Ibu, tidak bisa lagi ya nama bersuara, bahkan membisu. Allah menetapkan umurnya nggak ada lagi itu dakwah itu. Sampaikan walaupun pahit, tapi itu kebenaran sampaikan. Yang terakhir adalah istighfar Bapak Ibu. Ini dalam waktu ini setiap yang namanya dari pagi sampai malam istighfar. Nabi tidak kurang dari 1 kali istighfar di pagi. Istighfar ini adalah yang namanya bulanan ampunan Bapak Ibu. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu bagus, ada cucu di situ, ada anak di situ. Kadang-kadang ada dalam masa hidup Bapak Ibu. Nanti baca surah Al-Kahf Bapak Ibu. Kalau nggak salah surah surah Anu balik. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wadathu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahra hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sa'atan illa nasa'atan qadha
Qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bapak Ibu berdoalah minta kepada Allah untuk bisa, ya Allah berikanlah aku kekuatan atau berikanlah aku petunjuk untuk melaksanakan yang namanya bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan amalan yang Engkau ridhoi, dan yang nama amalan yang bisa mengalir langsung kepada anak-anak cucuku. Ya Allah, berikanlah kesempatan itu kepadaku. Sesungguhnya aku adalah orang yang selalu bertaubat. Aku adalah seorang yang muslim berserah diri kepadamu. Ada di surah Al-Ahqaf, Bapak Ibu ya. Bukan surah Kaf, Bapak Ibu. Kalau surah Kaf lain lagi. Jadi surah Kaf yang ke-6. Kalau yang surah Kaf adalah surah yang ke-50. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan waktu yang sisa Bapak Ibu, pertama istiqamah dan anggota Bapak Ibu ya. Ada binti, kalau binti kasadonyo ini rumah saja kalau bagus, perbaiki dan bangun Bapak Ibu, silakan anak yatimnya berikan, semua yang ada yang memiliki hak dengan diri kita berikan. Kalau Bapak Ibu ingin dalih banyak apa harus dibaikkan tinggi itu, baca surah yang namanya Al-Baqarah ayat 177. Ya Bapak Ibu, laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, diterusin wa akan mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firqab. Alat yang dicintai diberikan kepada kerabatnya, kepada anak yatimnya. Baca di 177 dijelaskan apa amal soleh yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa waktu masih ada, tapi jangan disia-siakan begitu aja Bapak Ibu. Kalau aku salah dalam menyampaikan, aku mohon maaf Bapak Ibu. Aku mohon maaf. Tetapi ini adalah untuk aku sendiri juga, untuk Bapak Ibu, dan ini ikhlas kita lakukan bersama-sama karena Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.